Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantria Oktaviana, NIM 19.032.11.00.092 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mini riset yang berjudul Analisis Manajemen Produksi Agribisnis pada Usaha Penggilingan Padi Bapak Wahyudi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Nah, sebelum kita menuju pembahasan, terdapat beberapa topik yang akan saya bahas ke depannya, yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua ada bab 2 pembahasan, dan yang ketiga ada bab 3 penutup. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu wilayah penghasil produk pertanian di Jawa Timur, salah satunya yaitu padi. Desa Tanjung Sari adalah salah satu desa penghasil padi di Kabupaten Sidoarjo. Petani di desa ini tidak hanya berbudidaya, tetapi juga menjual hasil panen kepada penggiling padi ataupun hanya sebatas menggilingkan gabahnya saja. Pelaku usaha penggilingan padi merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa berupa penggilingan sekaligus menjadi pengepul untuk menjual gabah dari petani yang sudah digiling. Beras hasil gilingan akan dikemas dan dipasarkan ke pedagang besar di wilayah Sidoarjo. Dengan demikian, penting bagi pelaku usaha tani dan pelaku usaha penggilingan padi untuk menerapkan manajemen produksi agribisnis dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin menganalisis perencanaan produksi padi, pemilihan lokasi usaha penggilingan padi, dan perancangan tata letak atau layout dari usaha penggilingan padi. Nah, memasuki pembahasan yang kedua yaitu bab 2 pembahasan. Pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai perencanaan produksi padi. Perencanaan adalah sebuah upaya dalam menyusun program baik yang bersifat umum atau spesifik dan berjangka waktu panjang atau pendek. Perencanaan produksi adalah suatu bagian penting dalam melakukan pengolahan biaya yang dikeluarkan oleh suatu usaha tani. Dalam suatu usaha produksi membutuhkan adanya perencanaan yang memiliki sifat umum atau disebut juga dengan pra-perencanaan. Sebelum membuat perencanaan produksi, terdapat beberapa faktor penting yang harus diputuskan, yaitu seperti pemilihan komoditas yang akan diusahakan. Pada poin yang pertama ini, saya akan membahas mengenai alasan pemilihan komoditas. Saya memilih komoditas padi karena sebagian besar lahan di Desa Tanjung Sari berupa lahan sawah, sehingga berpotensi untuk membudidayakan tanaman pangan seperti padi. Selain itu, secara umum petani di desa ini banyak yang membudidayakan padi karena untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok keluarga dan menjualnya kepada pengepul. Petani di desa ini juga menganggap bahwa padi adalah komoditas yang relatif mudah untuk dibudidayakan dan juga sesuai dengan lahan sawah yang tersedia. Jika dilihat dari kondisi lahan dan pelaku usaha tani di desa ini, maka terdapat peluang besar bagi penduduk untuk mendirikan sebuah usaha penggilingan padi. Nah, pada poin yang kedua, saya akan membahas terkait kondisi pasar, topografi, iklim, dan nilai ekonomis. Desa Tanjung Sari merupakan desa yang dekat dengan area pasar besar di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Hal ini membuat desa ini mudah untuk melakukan penjualan atau mendistribusikan hasil usahanya ke pasar-pasar besar seperti Pasar Larangan, Krian, dan Sepanjang. Kondisi pasar terkait komoditas padi berupa beras di desa ini menunjukkan bahwa penawaran dan permintaan berjalan seimbang. Hal ini dikarenakan padi adalah tanaman yang banyak dibudidayakan oleh penduduk di desa ini untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Penduduk yang tidak melakukan usaha tani padi akan membeli beras di pedagang pengecer. Beberapa pedagang pengecer juga membeli beras kepada usaha penggilingan padi yang tidak hanya menyediakan jasa saja, tetapi juga menjual beras. Hal ini menjadikan peluang bagi penduduk untuk mendirikan usaha penggilingan padi dalam menyediakan jasa bagi petani dan juga melakukan penjualan beras ke pasar-pasar besar di wilayah Sidoarjo. Dengan tersedianya pasar dan mudahnya akses dalam menjangkau pasar dapat menunjang kemudahan proses pemasaran bagi usaha beras penggilingan padi di Desa Tanjung Sari. Selanjutnya terkait kondisi topografi. Desa Tanjung Sari merupakan salah satu desa dari 23 desa di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Kondisi wilayah Desa Tanjung Sari berupa dataran rendah yang mana di dalamnya terdiri dari daerah pemukiman, pemerintahan, dan pertanian. Desa ini terletak pada ketinggian 9 meter di atas permukaan air laut dengan luas lahan sawah sebesar 63 hektar.
Jenis tanah di desa ini adalah alluvial hydromorph yang mana dicirikan dengan air tanah yang dangkal. Hal ini dikarenakan tanah berasal dari hasil endapan muara Sungai Mas sehingga tanah bertekstur lempung berlumpur. Tanah jenis ini cocok untuk bercocok tanam padi sehingga banyak petani di desa ini yang membudidayakan padi. Dengan banyaknya petani yang membudidayakan padi menjadikan peluang usaha bagi penduduk untuk mendirikan usaha penggilingan padi. Selanjutnya yaitu terkait kondisi iklim. Curah hujan dalam 1 tahun di Kabupaten Sidoarjo memiliki kisaran dari 1.300 sampai 1.700 mm. Nah, Desa Tanjung Sari yang berada di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo memiliki curah hujan dalam 1 tahun sebesar 1.950 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 98 hari dalam setahun. Dari kondisi iklim tersebut, dapat diketahui bahwa desa ini berpotensi untuk dijadikan peluang penduduk dalam membudidayakan padi dan juga peluang penduduk untuk mendirikan usaha penggilingan padi. Selanjutnya yaitu terkait nilai ekonomis. Hasil pasca panen dari padi dapat diproses lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai ekonomis dari komoditas tersebut. Dengan meningkatkan nilai tambah dan nilai ekonomis dari suatu komoditas, maka pendapatan petani juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan harga jual gabah kering giling dengan padi berupa beras, tepung, masker wajah, dan lain-lain akan berbeda harganya jika dijual di pasaran. Oleh sebab itu, dalam meningkatkan nilai tambah dan ekonomis dari padi, penduduk di Desa Tanjung Sari dapat mendirikan usaha penggilingan padi untuk menggiling biji padi atau biasanya disebut gabah giling kering menjadi beras yang mempunyai nilai jual lebih tinggi. Selain itu, penduduk juga dapat membuka usaha untuk mengelola beras menjadi makanan olahan yang mampu meningkatkan nilai tambah dan nilai ekonomis dari komoditas padi. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemilihan lokasi produksi usaha penggilingan padi. Lokasi usaha merupakan sebuah tempat perusahaan atau usaha produksi untuk melakukan kegiatan dalam memproduksi barang dan jasa yang menjadikan segi ekonomi sebagai hal yang penting. Usaha penggilingan padi milik Bapak Wahyudi yang berlokasi di Dusun Nyampel, Desa Tanjung Sari, RT 13 RW 2, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam melakukan pemilihan lokasi usahanya dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi usaha yaitu ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, kedekatan dengan pasar, dan kedekatan dengan bahan baku. Faktor pertama yaitu ketersediaan tenaga kerja. Jumlah penduduk Desa Tanjung Sari tahun 2019 sebesar 8.449 jiwa dengan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 2.600 jiwa. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang belum atau tidak bekerja sebanyak 5.849 jiwa penduduk yang belum atau tidak bekerja, yaitu terdiri dari anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, pelajar, orang yang sedang mencari kerja, karyawan yang swasta, ataupun orang tua. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa dengan melimpahnya tenaga kerja adalah keputusan yang bagus bagi Bapak Wahyudi untuk memilih lokasi usaha Desa Tanjung Sari sebagai tempat mendirikan usaha penggilingan padi. Nah, faktor yang kedua yaitu ketersediaan sarana dan prasarana produksi. Sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu tersedianya jaringan jalan, tersedianya jaringan listrik, tersedianya jaringan telepon, dan tersedianya jaringan air. Di Desa Tanjung Sari, seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat terpenuhi dan memadai bagi berdirinya suatu usaha, sehingga pilihan yang tepat bagi Bapak Wahyudi memilih lokasi usaha Desa Tanjung Sari sebagai tempat mendirikan usaha penggilingan padi. Faktor yang ketiga yaitu kedekatan dengan pasar. Bapak Wahyudi biasanya menjual beras kepada pedagang besar di pasar-pasar besar seperti Pasar Induk Larangan, Pasar Krian, dan Pasar Sepanjang. Pasar-pasar tersebut adalah pasar besar di Kabupaten Sidoarjo dengan menyediakan barang-barang mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, hingga kebutuhan lain yang menunjang kehidupan masyarakat Sidoarjo. Jarak dari desa ini ke Pasar Induk Larangan sebesar 26 km, jarak ke Pasar Krian sebesar 8,3 km, dan jarak ke Pasar Sepanjang sebesar 5,8 km. Kedekatan jarak dan kemudahan akses dari Desa Tanjung Sari menjadikan pilihan yang tepat bagi Bapak Wahyudi untuk mendirikan lokasi usaha di desa ini. Faktor yang keempat yaitu kedekatan bahan baku. Bahan baku utama dalam penggilingan padi milik Bapak Wahyudi berasal dari petani di Desa Tanjung Sari. Selain itu, bahan baku juga didapatkan dari desa luar Tanjung Sari seperti Desa Persapan Maduretno, Desa Sambimbulu, dan Desa Kerembangan. Biasanya petani di Desa Tanjung Sari menggilingkan gabah yang siap giling kepada penggilingan padi milik Bapak Wahyudi. Bahkan mereka juga menjual gabah hasil panen.
Dengan demikian, keputusan yang tepat bagi Bapak Wahyudi dalam menentukan lokasi usaha sudah tepat karena dekat dengan bahan baku yang dibutuhkan. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perancangan tata letak atau layout pada usaha penggilingan padi milik Bapak Wahyudi. Menurut Render dan Heiser 2020 menyatakan bahwa tata letak adalah salah satu dari banyaknya keputusan untuk menetapkan efisiensi operasi usaha dalam jangka panjang. Menurut Efrianti et al. 2017, tata layout mempunyai beberapa implikasi strategi. Hal ini dikarenakan tata letak akan menentukan daya saing suatu usaha dalam hal proses, kapasitas, fleksibilitas mutu, biaya, dan keberlangsungan kerja. Dengan demikian penting bagi Bapak Wahyudi selaku pemilik usaha penggilingan padi dalam merancang tata letak yang efisien bagi usahanya. Poin pertama terkait jenis tata letak usaha penggilingan padi. Jenis tata letak yang digunakan oleh usaha penggilingan padi milik Bapak Wahyudi adalah jenis tata letak produk. Hal ini dikarenakan peralatan produksi disusun sesuai dengan urutan proses produksi, mulai dari proses penimbangan awal hingga proses pengemasan beras untuk didistribusikan. Oleh karena itu, suatu pengerjaan akan lebih mudah untuk diikuti dengan pengerjaan berikutnya. Luas bangunan usaha penggilingan padi milik Bapak Wahyudi sebesar 5 x 10 meter, luas tanah yang digunakan untuk penjemuran sebesar 7 x 15 meter. Di PPT dapat terlihat gambar desain layout usaha penggilingan padi milik Bapak Wahyudi. Untuk tanda panah itu aliran bahan, yang pertama itu pintu masuk, yang kedua itu ada penimbangan 1, ketiga itu penggilingan gabah, yang keempat itu untuk pemutihan beras, yang kelima itu tempat pengemasan dalam karung, yang keenam itu tempat penimbangan 2 dan penjahitan karung, yang ketujuh itu tempat beras yang sudah siap untuk diambil oleh pemilik beras dan siap didistribusikan sebelum diletakkan pada toko beras milik Bapak Wahyudi, dan yang kedelapan itu adalah tempat dedap. Poin yang kedua yaitu keuntungan dan kelemahan tata letak produk. Tata letak produk memiliki keuntungan seperti biaya penanganan material lebih rendah, setiap pekerjaan sudah terspesialisasi pada tiap mesinnya, sehingga pekerjaan bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh tenaga kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Kemudian waktu total produksi yang dibutuhkan untuk per unitnya kecil, jarak dalam memindahkan bahan dapat dikurangi karena mesin-mesin diletakkan sedekat mungkin, dan pengendalian atau pengawasan produksi lebih sederhana karena jenis produk yang rendah. Sedangkan untuk kelemahan dari tata layout, produk seperti tidak fleksibel, adanya kebosanan dari tenaga kerja, investasi cukup mahal untuk mesin-mesin tertentu, saling ketergantungan antara mesin yang satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan jika terjadi gangguan pada satu mesin akan berakibat pada terganggunya seluruh proses produksi. Dan adanya perubahan desain produk akan berakibat pada perubahan tata letak. Selanjutnya yaitu bab 3 penutup. Yang pertama mengenai kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa sebagian besar petani di Desa Tanjung Sari membudidayakan komoditas padi. Kondisi topografi Desa Tanjung Sari yaitu terletak pada ketinggian 9 meter di atas permukaan air laut dengan luas sawah sebesar 63 hektar dan jenis tanah aluvial hidromuk. Curah hujan di desa ini sebesar 1.950 mm per tahun dan jumlah hari hujan sebanyak 98 hari dalam setahun. Dalam meningkatkan nilai ekonomis dari padi, maka penduduk di desa ini dapat mendirikan usaha penggilingan padi. Dari ketersediaan tenaga kerja, sarana dan prasarana produksi, kedekatan dengan pasar, dan kedekatan dengan bahan baku, di desa ini cukup memadai. Jenis tata letak atau layout yang digunakan oleh pengusaha penggilingan padi Bapak Wahyudi adalah jenis tata letak produk. Untuk sarannya, yaitu hasil mini riset ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan bagi pembaca. Selain itu, apabila mahasiswa melakukan mini riset pada tempat yang sama, maka hasil mini riset ini dapat dijadikan referensi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.